Sebelum menonton episode ke-41, disarankan untuk nonton dulu episode-episode sebelumnya biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Di pagi hari, bapaknya John terburu-buru untuk menemui editornya dan menyuruh John untuk segera sarapan. John yang mau sarapan masih dalam keadaan bingung ngeliat Samsak ada di situ. Sambil mengingat perkataan Sarah, kenapa lu nggak ngasih diri lu kesempatan lagi? Lantas John ingin mencoba Samsak itu, tapi menurutnya dia masih terlalu cepat untuk mencoba kembali. Dia masih memerlukan banyak waktu agar bisa membiasakan diri untuk menerima diri sendiri. Setelah itu John berjalan keluar mencari udara segar sambil mengingat-ingat perkataan dari orang-orang terdekatnya. Mulai dari bapaknya sendiri, Adrian sahabatnya, dan juga Claire, serta Serafina. Terutama Claire yang kesel, John ini gak nyadar-nyadar kalau dia tuh salah. Di apartemennya Claire, ternyata John berkunjung ke sana sambil mengetok-ngetok menunggu jawaban dari Claire. Gak ada ternyata. Ternyata Claire baru aja dari luar rumah. Dia pengen masuk dan melihat John ada di depannya. Dia kaget seketika kekuatannya langsung aktif melihat masa depan John. Di penglihatannya, John bertemu dengan sesosok pria tua berambut putih. Entah ini siapa. John akhirnya sadar kalau Claire ada di belakangnya. Claire juga pangling melihat John sudah berbeda setelah 2 tahun lamanya. John yang peka jika Claire dapat penglihatan masa depan John bertanya apa yang dia lihat. Tapi Claire gak mau bilang. Menurutnya, apapun penglihatan yang dia kasih ke John tidak ada yang berakhir baik baginya. Emang bener sih, gitu pikir John. John menyampaikan maksud kedatangannya ke sini. Dia membenarkan semua perkataan Claire bahwa John yang gak pernah dengerin, selalu menolak apapun pertolongan dari orang. Intinya John di sini sadar kalau dia tuh salah dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Claire senang mendengar itu. Dia turut bahagia atas perubahannya John. Claire juga bilang, jika ada apapun yang ingin John lakukan untuknya, ada orang di sana yang lebih layak mendapatkannya, yaitu Serafina. Saat mereka berdua bicara, ada di mana Claire ini ngomongin tentang keburukannya John. Tapi Sarah tetap aja ngebela John. Intinya Claire berpesan, John ini sangat berhutang budi padanya, jangan pernah sampai mengkhianatinya. Lalu Claire masuk ke rumahnya dan berpisah dengan John. Ya betul, mengingat pesan Claire, John ini sangatlah berhutang kepada Sarah. Setelah itu John mengunjungi Adrian di minimart yang sebelumnya. John masih teringat apa yang dia lakukan sebelumnya, masih membuat Adrian takut. Tiba-tiba dia mendengar ada suara Adrian dari samping minimart. Ternyata Adrian lagi dibully. Adrian dibully ternyata karena masalah sepele, yaitu gak bisa memberikan diskon dari minimart ini. John yang melihat itu masih saja ketakutan. Dia takut kehilangan kontrol lagi. Harusnya dia gak ada di sini. Harusnya dia pergi dari sini. Efek dari cuci otak si Keon masih saja terbayang-bayang di kepalanya. Emang sih gak gampang nyalain efek cuci otak. Situasi terlihat Adrian yang makin lama makin dibully. Dan makin lama akhirnya dihajar, ditinju itu pipinya. John yang udah gak tahan lihat si Adrian dibully habis-habisan, mulai angkat bicara. Awalnya pakai cara baik-baik lah, mencoba berbicara kepada mereka berdua. Membuli itu tidak baik. Adrian bilang kalau nggak ada yang bisa dilakukan untuknya. Terus apa intinya mukulin dia? Gak berpengaruh apa-apa. Si John ini malah diremehin. Katanya banyak bacot lu nak. John masih aja mencoba untuk menahan diri. Tangannya getar kan. Dia masih nahan diri. Sampai akhirnya 2 orang itu mencoba memprovokasi John. Memulai dari mendorong bahunya. Di situ Adrian melihat bahaya kalau John sampai kehilangan kontrol lagi. Adrian teriak dan memohon kalau untuk meninggalkan John sendirian. Bam! Malah dipukul tuh si John. Mereka berdua menegaskan, si John ini udah ikut campur, makanya gak bisa pergi begitu aja. Adrian teringat dengan masa lalunya yang gak mau dia lihat lagi. John melihat muka para pembuli itu sama persis seperti dirinya 2 tahun yang lalu. Orang-orang sialan ini pengen gua habisin tengkoraknya. Melihat tangan John yang bergetar, orang itu malah makin nantangin. Adrian yang udah teriak-teriak nyuruh buat berhenti malah dipukul. Bam!
Melihat itu, akhirnya Fuck you. BAM! Makan nih. BAM! Kampret lu, awas aja, gue balas nih. BAM! Wah, salah pilih lawan nih bos. Ampun, maafin gua. Dia mohon maaf sama John, tapi si John BAM! Lu kira nih lucu? Lu kira menghabisi orang lemah dari low tier itu lucu? Dasar kotoran. Tiba-tiba John stop. Udah cukup, nggak lagi, lu udah menang, udah. Adrian menghentikan John agar dia tidak kelewat batas lagi. John yang kaget, akhirnya dia sadar juga. Dia nyadar, wah gua udah kelewat batas nih, stop lah. Setelah John mengusir mereka berdua, dia menanyakan keadaannya kepada si Adrian. Apakah lu oke? Melihat itu, Adrian sangat lega. Dia sangat bahagia, John lebih kalem sekarang. Setelah sekian lama, akhirnya John mau berhenti dan mau mendengarkan. Adrian juga mengatakan, menurutnya, John ini adalah orang paling keren yang pernah dia temui. Dia sangat mengagumi sikap kuatnya John, mengalahkan semua musuh-musuhnya, membuatnya sangat bangga sebagai temannya. Tapi makin lama kok makin susah untuk dirayakan, karena kemenangannya itu bukanlah terasa seperti kemenangan. Tapi sekarang dia juga bangga karena dia sudah merasa menang lagi. Setelah mereka mau berpisah, Adrian menanyakan jika John lebih lama menetap di New Boston, maka ayolah kita nongki. Oke gas, jawab John gitu. Di rumah, John yang baru kembali ternyata udah ada bapaknya. Dan bapaknya itu ngeliat John kok banyak banget luka. Langsung dah diinterogasi, ini maksudnya apa? Lagi-lagi John diceramahin. Pokoknya jangan terlalu marah sebelum lu tuh bisa mempertahankan diri lu sendiri. John bilang kalau kali ini dia sudah mencoba untuk tidak menyakiti orang-orang. Bapaknya bilang kalau John ini adalah kuat, makanya tunjukkan kekuatan lu. Coba pikirin kekuatan yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan pertarungan sebelum kelewatan. Orang-orang terluka parah saat John menggunakan kekuatannya karena John ini terlalu marah untuk mengendalikan dirinya sendiri. Selama ini, untuk menyelesaikan masalah, John ini menggunakan kekuatannya dan tidak ingat akhir-akhir itu. Ini semua terjadi karena John gak pernah berani untuk mencoba, karena terlalu takut untuk mencobanya juga. Bapaknya bertanya juga, apa yang sebenarnya terjadi di kelas yang diadakan oleh Authority. John bilang kalau kelasnya itu membetulkan dirinya. Ditanya spesifiknya gimana. John yang mengingat semua itu, tangannya bergemeter dan takut untuk berkata. Setelah ditenangkan oleh bapaknya, udah santai aja, nggak ada siapa-siapa di sini. John diperlihatkan kesalahannya di masa lalu dan harus berkaca dengan itu. Caranya, si Keon nyelam ke pikirannya dan memainkan pikiran itu di kepalanya setiap hari. Ingatan itu terus-terusan muncul di kepalanya. Bapaknya kaget mendengar itu. Pantesan dia jadi takut untuk menggunakan kekuatannya. Bapaknya bilang kalau itu tuh gak benar. Dia gak nyangka apa yang telah para Authority lakukan pada John. Bapaknya bilang kalau John boleh menggunakan orang itu sebagai contoh agar dirinya gak boleh menjadi seperti itu di masa depan. Tapi yang harus diingat adalah orang itu bukanlah John sekarang. Akhirnya bapaknya mengetahui apa akar permasalahan John selama ini. Para Authority itu bukanlah mencerahkan si John, malah merusaknya. John masih termenung di kamar, dia teringat perkataan bapaknya. Dan benar, saat Sarah dihajar, John ini terlalu takut untuk menggunakan kekuatannya. Padahal harusnya bisa. Di saat stresnya menumpuk di kepalanya, berpikir bahwa dirinya nggak berguna, akhirnya dia melepaskan semuanya dengan menghancurkan sekelilingnya. Selama diskurs ini, John banyak mendapatkan nasihat dari orang-orang terdekatnya untuk memulai kembali ke kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, dengan semua nasihat itu, John memutuskan agar dia mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Setelah 3 minggu lamanya, akhirnya John mendapatkan telepon dari kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut menanyakan kabar John, apakah baik-baik saja di sana.
Dan beliau juga menanyakan apakah John siap untuk kembali ke Wellstone dekat ini. John menjawab bahwa dia siap untuk kembali bersekolah di Wellstone. Di Biro Authority, terlihat bibinya Arlo mendapatkan telepon tidak terjawab dari Arlo. Kemudian datang bawahan yang bernama Cassandra. Dia membicarakan dengan bibinya Arlo tentang kepala sekolah Wellstone yang baru, yaitu si Mr. Vaughn. Kita sangat sulit untuk berurusan dengannya, begitu katanya. Lalu akhir-akhir ini yang berita mengecewakan datang dari Wellstone. Banyak siswa yang menjadi vigilante. Ternyata si Cassandra ini udah ngincer si Remy dan Blake. Satunya di lokasi Brannish, satunya di lokasi Grace Hill. Bibinya Arlo, si Val ini merasa kalau ada yang kurang satu orang lagi. Cassandra nggak percaya. Menurutnya cuma ada 2, tapi si Val bilang kalau mau naik jabatan harus melebihi ekspektasi. Tuh dikasih datanya si Isen. Val ini sangat peduli dengan kasus yang ada di Wellstone karena keponakannya yaitu Arlo ada di sana. Dia nggak mau hal-hal kayak gini tuh mengganggunya. Terlihat John yang sudah berdiri di depan sekolah dengan gaya rambut yang baru. Di sisi lain, Isen yang lagi video callan sama Blake. Nah, di sini ternyata Blake diskors juga gara-gara bawa ability amplifier. Lagi asik-asikan ngomong, tiba-tiba lihat ada John datang, kaget tuh si Isen. Blake bingung kenapa kok kaget. Yah, dia datang, seorang yang namanya nggak boleh disebut. Anjir, kayak Voldemort aja sumpah. Di kelas, John seperti biasa mengikuti pelajaran. Dia tidak melihat tanda-tanda Serafina. Saat John keluar, lagi-lagi disinisin sama orang-orang di sekelilingnya. Sebelum ke loteng, dia mau pergi ke UKS dulu menyapa Dr. Darren. Udah lama gak ketemu. Ternyata Dr. Darren udah gak ada, digantikan oleh dokter cewek gak tahu ini siapa namanya. Tak lama datang Remy dan 2 orang lainnya. Mereka ingin mengobati orang yang cedera itu. Remy sempat melirik ke John, tapi ya gak ngapa-ngapalah. John yang lagi OTW ke atas melihat Arlo ada di jalan dan menanyakan di mana Serafina. Oh, Serafina, tuh ada di atas, sana ke atas aja lah. Di atas, Sarah pikir orang yang naik adalah Arlo. Ternyata itu adalah John. Ya, Sarah bahagia melihat John kembali ke Wellstone dengan keadaan baik-baik saja. Semua ini berkat Sarah. Jadi terima kasih, begitu kata John. Perut John berbunyi, lapar, ayolah kita gas ke kafetaria aja. Kembali ke bapaknya John, terlihat ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Orang itu ternyata adalah agen mata-mata yang disewa oleh bapaknya John membawakan berita yang sangat rahasia. Orang itu bilang kalau dia menemukannya. Siapakah dia yang ditemukan itu? Nih ada fotonya, coba dilihat aja. Lokasi keberadaan orang itu sangatlah ketat dijaga dan dia yakin lokasi itu ada hubungannya dengan organisasi NX Gen. Terlihat wanita berambut putih yang terbaring di atas tempat tidur. Dan juga dia duduk di atas kursi roda dengan keadaan tubuhnya yang diinfus. Yaitu adalah Jen. Kemungkinan dia adalah istrinya William atau ibunya John. Di sisi lain, Sarah sedang berpakaian rapi bersama dengan mbaknya. Ya, dia mungkin ingin wawancara nih. Ternyata Sarah bertemu dengan 3 pemimpin besar dari organisasi Spectre. Ya, Sarah bergabung dengan Spectre di bawah komando kakaknya. Sarah mulai ditanyain apa saja yang telah dia lakukan di organisasi ini bersama Layla kakaknya. Ada pemimpin yang senang jika Sarah bergabung dengan mereka di Spectre dan juga ada yang kurang senang. Sarah dikasih tahu orang yang di kiri ini dia adalah orang di balik perencanaan penghilangan ability-nya Sarah. Walaupun ada petinggi yang gak senang, tapi Sarah meyakinkan kalau dirinya bukanlah ancaman karena organisasi Authority sudah memblacklistnya. Kemudian Sarah dikasih tugas oleh para petinggi karena Sarah dan teman-temannya mau ngadain perjalanan ke daerah Rowden. Nah, dia kok tiba-tiba tahu nih. Sarah kaget. Nah, ada tugas di daerah Rowden itu. Mereka menugaskan Sarah di sana bersama tim lain, jadi bukan timnya Layla atau kakaknya. Pagi hari di sekolah Wellstone, terlihat John yang sedang berjalan di lorong.
Seperti biasa lah, orang terkenal diomongin dong di sekeliling-sekelilingnya. Tiba-tiba ada Zeke datang. Ini nih si kampret. Zeke ini senang banget dengan kedatangannya John kembali. Si kampret so akrab nih, penjilat nih. Kemudian Zeke menceritakan situasinya. Semenjak Sarah datang kembali, semua para high tier menjadi bekerja sama untuk memaksa seluruh orang ikut masuk ke dalam klub safe house. Zeke yang kesal minta bantuan John untuk menghancurkan safe house lagi dengan memprovokasinya seperti biasalah. Tapi John bilang, Macem-macem sama Sarah berarti macem-macem sama gua. di atap sekolah terlihat Sarah yang lagi pulas tertidur, lalu dibangunkan sama John. Katanya, bangun dasar tukang tidur. Lalu John curhat tentang keadaannya sekarang ini. Dia masih sering dibisik-bisikin oleh orang-orang di sekelilingnya. Mereka berasumsi John yang akan menghancurkan segalanya seperti dulu lagi. John juga menegaskan kalau dia masuk ke Wilson lagi hanya untuk 3 hal, yaitu akademik, bubble tea, dan hangout. Maka dari itu John mau ngajakin Sarah minum abis ini pas pulang sekolah, tapi Sarah nggak bisa, sibuk dia. Lalu Sarah turun ke bawah, dia ingin berkeliling memastikan gak ada orang yang berbuat bodoh. John yang agak kecewa, dia nggak bisa menghabiskan waktu bersama Sarah semenjak datang. Di ruangan kepala sekolah, John bilang ke kepala sekolah kalau dia ingin memberikan jabatannya itu ke orang lain. Dan cerita bersambung ke next episode. Ya udah guys, gitu aja dulu. BTW ini kita udah masuk ke season 2 pertengahan, jadi stay tune terus aja.